Pagi Dunsana, Ranah Minang dimanapun Barado. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir di Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gunung Merapi kembali erupsi dan melontarkan kolom abu setinggi 800 meter. Terekam kamera pengawas saat beraksi, 2 pencuri spesialis rumah kosong diringkus polisi. Hentikan kasus dugaan korupsi, Kejati Sumbar di pra-peradilan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat LSM. Dua pekan tidak mengalami erupsi, Gunung Merapi yang terletak di Agam dan Tanah Datar kembali erupsi pada Rabu siang. Erupsi yang terjadi menimbulkan suara dentuman hingga hujan abu tipis di daerah sekitar gunung. Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Pos Pengamatan Gunung Api Merapi mencatat, erupsi terjadi 2 kali. Erupsi pertama pada pukul 9:14 menit. Dan erupsi kedua pada pukul 14:45. Tinggi kolom abu pada letusan pertama mencapai 800 meter dari atas puncak gunung dengan durasi 38 detik. Sedangkan pada letusan kedua, tinggi kolom abu tidak teramati karena tertutup kabut tebal. Namun erupsi terekam jelas di seismogram dengan durasi sekitar 35 detik. Mencatat 2 kali letusan dengan amplitudo 27,1 sampai 30,3. Untuk lama gempa terekam selama 35 sampai 38 detik. Untuk ketinggian kolom pada letusan pertama teramati sejauh 800 meter di atas puncak. Untuk letusan yang kedua itu tidak bisa teramati dari pos pengamatan Gunung Api Merapi. Pos Gunung Api Merapi mencatat, sejak awal Agustus hingga tanggal 27 Agustus, terjadi 7 kali letusan dan 90 kali embusan dengan ketinggian kolom abu terendah 500 meter dan tertinggi 1.600 meter dari atas puncak. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Tim Laboratorium Forensik Polda Riau bersama Inafis Polda Sumbar melakukan olah tempat kejadian perkara di Pasar Payakumbuh yang menghanguskan ratusan kios. Rabu pagi, tim Lab 4 Polda Riau dan tim Inafis Polda Sumbar menyisir reruntuhan bangunan untuk mencari titik api pertama penyebab kebakaran. Tim olah TKP juga mengumpulkan keterangan saksi-saksi serta mengambil contoh barang bukti dari lokasi kebakaran. Dalam olah TKP ini, tim melakukan sejumlah pemeriksaan, seperti pengamatan umum, pendokumentasian, memeriksa arah penjalaran api, hingga pengambilan sampel barang bukti. Terkait berapa lamanya hasil penyelidikan itu diumumkan, Kapolres Payakumbuh juga mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan tim yang bertugas, di mana rentang waktu 3 hari atau paling lama 10 hari. Hasil penyelidikan sudah bisa diumumkan. Kita dengan Inafis, kemudian Inafis Polda dan Bit Lab 4 dari Polda Riau sudah turun untuk melaksanakan olah TKP untuk mencari penyebab kebakaran. Dan ini adalah merupakan respon cepat kita terhadap kejadian yang terjadi kemarin. Nanti kita koordinasikan lebih lanjut, ya, kita lihat sikon di lapangan. Kalau memang sudah bisa, nanti kita akan sampaikan. Hasil penyelidikan polisi ini bisa mengungkap penyebab kebakaran yang telah meresahkan pedagang Pasar Payakumbuh. Pasalnya, saat ini beredar isu di kalangan pedagang bahwa Pasar Payakumbuh sengaja dibakar dengan tujuan tertentu. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Petugas pemadam kebakaran di Padang mendatangi sebuah sekolah dasar
di daerah Berok, Gunung Pangilun, pinggiran kota Padang, dengan membawa tang, pinset, dan pisau pemotong. Mereka bukannya ingin memadamkan api, tapi ingin membebaskan alat kelamin seorang murid yang terjepit resleting celananya. Namun membebaskan kulit kelamin yang terjepit resleting celana itu bukanlah perkara mudah, karena sang murid selalu menangis dan mengerang kesakitan. Tak hilang akal, petugas pun berbagi tugas. Satu orang bertugas memegang resleting celana, seorang lagi bertugas membebaskan kulit kelamin yang terjepit resleting celana dengan peralatan yang dibawa. Dan petugas ketiga bertugas menenangkan sang anak. Sekitar 15 menit kemudian, petugas berhasil melepaskan resleting celana yang menjepit alat vital murid sekolah itu. Beruntung, kelamin sang bocah tidak mengalami luka, meski terjepit resleting celananya itu. Peristiwa itu terjadi saat sang bocah hendak berganti busana di kamar mandi sekolah, usai mengikuti pelajaran olahraga. Kasus ini menjadi catatan bagi murid SD agar membiasakan diri menggunakan celana dalam. Jadi kami dapat informasi tadi jam 10:37 bahwasanya ada anak SD yang umur kelas 1, umur 7 tahun yang mana terjepit dengan resleting celananya, alat vitalnya. Itu tuh lebih kurang 15 menit. Peristiwa unik yang dilakukan petugas pemadam kebakaran ini menunjukkan bahwa mereka adalah personal yang bisa mengatasi berbagai masalah yang dialami masyarakat, selain tugas pokoknya memadamkan kebakaran. Alfi melaporkan dari Padang. Petugas pemadam kebakaran tanah datar menangkap seekor ular sanca dari kandang kambing milik warga di Jorong Sungai Ameh, Nagari Sarwaso, Kecamatan Tanjung Emas, Tanah Datar. Ular sepanjang 5 meter ini diketahui telah memangsa seekor kambing. Hal itu terlihat dari bagian perut ular yang membesar. Peristiwa ini disadari pemilik kambing, Mak Pit, saat dirinya memeriksa kandang kambingnya. Dia melihat adanya seekor ular di dalam kandang. Dia kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Dinas Pemadam Kebakaran Tanah Datar. Amak kemari tadi jam 2 balik. Ya pas hari ini bunyi amak biasa mengeluang kambing. Itu beko jam sampai amak kemari lihat. Dalam koko duanya. Sama-sama mengisi tapi itu yang paling gadang kan. Hilangnya lah 7 ekor juga. Tapi nan ketahuan di ular kok. Usai ditangkap, ular dibawa ke tempat yang jauh dari permukiman penduduk di hutan sekitar daerah Piliang Tanah Datar untuk dilepas liarkan kembali. Evakuasi yang dilakukan oleh anggota pemadam kebakaran terhitung dari Januari sampai sekarang diperkirakan sekitar 218 kasus evakuasi ular, tawon, dan kucing. Kebanyakan ular, Pak. Ular masuk rumah kebanyakan. Menurut data di Dinas Pemadam Kebakaran Tanah Datar, sejak Januari hingga Agustus tahun ini, pihaknya telah menangani lebih dari 200 kasus di luar tugas pokok dan fungsi memadamkan kebakaran. Dari jumlah itu, yang terbanyak adalah evakuasi ular. Sri Purnama melaporkan dari Tanah Datar.